The Land of Miracle Bab 24 Episode 8. Babak pertandingan ganda berikutnya telah dimulai, tetapi Shen Lian masih berdiri di depan tahap kompetisi nomor 3, matanya penuh dengan pemikiran. Dia menonton pertandingan tadi dengan serius dan sangat tersentuh. Meskipun dia tidak bisa melihat keseluruhan permainan dengan jelas karena kecepatan badai dan langit dan air, transformasi abnormal yang tampak dari Fa Hua dan Lan Ge masih mengejutkannya. Jika di game pertama, keduanya masih bertarung satu sama lain, dan pada akhirnya mereka nyaris tidak bisa mengalahkan lawan mereka karena kekuatan pribadi mereka. Nah, dalam game ini, mereka sudah mulai bekerja sama sedikit, dan antara maju dan mundur, jelas ada saling menutupi. Lebih penting lagi, mereka mengalahkan sepasang lawan tier 6. Apakah ini keberuntungan? Dia tidak berpikir begitu. Tiga kata Shuangzu tidak diragukan lagi muncul di benaknya lagi, apakah artefak ini benar-benar ada? Setelah 1 jam, di luar kota Sanfa, hutan. Sejauh mana pedangmu bisa menjadi satu? Lan Ge bertanya pada Fa Hua dengan rasa ingin tahu. Fa Hua meliriknya, bisa mengalahkanmu. Di mana wajahmu? Kata Lan Ge dengan jijik. Dasar bocil, Fa Hua menjawab dengan tenang. Lan Ge segera membuat gerakan jeda, aku sedang dalam suasana hati yang baik, jangan merusak suasana hatiku. Jangan hancurkan, mari kita bermain. Jika kamu menang, aku akan percaya padamu. Untuk memberimu sedikit kesempatan, saya tidak perlu menggabungkan elemen. Bagaimana? Fa Hua mengangkat alisnya sedikit, bisakah kamu menggunakannya? Dari kompetisi sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa meskipun teknik elemen kombinasinya kuat, butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Waktu pembuatannya pasti lebih lama. Lan Ge berkata dengan marah, bisakah kamu mati jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Mengapa kamu sangat membencinya? Kamu benar-benar membencinya, tahukah kamu? Bodoh. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Lan Ge tidak tahan lagi, begitu dia mengangkat tangannya, bila angin memotong, dan bila anginnya juga berubah arah dan berkedip terus-menerus di udara. Dia sebenarnya belajar sedikit dari penampilan Feng Tianyun sebelumnya. Setelah setengah jam, ketika mereka keluar dari hutan, keduanya tampak sedikit menyedihkan, pakaian mereka robek dan wajah mereka merah dan bengkak. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain curang? Lan Ge berkata dengan marah tetapi tak berdaya. Fa Hua tiba-tiba berkata, kamu takut? Lan Ge terkejut, apakah aku takut? Apakah aku takut padamu? Fa Hua menggelengkan kepalanya, aku tidak takut padamu, aku takut pada orang itu. Lan Ge terdiam, ya, dia takut, meskipun dia tidak mau mengakuinya, tetapi sebenarnya dia takut. Jika tidak, dia tidak akan menarik Fa Hua untuk berlatih bersama segera setelah pertandingan. Setelah beberapa lama, dia tersenyum kecut, kita mungkin akan kalah. Dengan dia di sini, kita bahkan tidak memiliki peluang 1%. Fa Hua berhenti tiba-tiba, dan Lan Ge tertegun sejenak, berpikir bahwa dia akan menamparnya lagi, jadi dia berhenti dan menatapnya. Fa Hua menatapnya dengan serius, jika Anda tidak menembus kabut, bagaimana Anda bisa melihat matahari? Jika Anda tidak melakukan apa-apa, bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak bisa melakukannya? Ketika Anda berpikir Anda tidak bisa melakukannya, Anda benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika ada duri di depan Anda akan menyebar, dan ada gunung di depan Anda. Dakilah. Ini adalah pertama kalinya Lan Ge mendengar kalimat yang begitu panjang darinya. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung, dan hatinya juga tersentuh entah kenapa. Kamu tidak tahu seberapa kuat dia. Dia menekankan. Fa Hua melambaikan tangannya, aku tidak perlu tahu. Yang aku tahu adalah bahwa nenek moyang kita di yurisdiksi masih mendirikan negara milik kita ketika menghadapi iblis dan elf, dan membawa kita menuju kemerdekaan. Dia lebih kuat dari iblis atau roh. Anda Blue Domain menganjurkan kebebasan, apakah Anda kehilangan keberanian? Kamu berbicara omong kosong, kata Lan Ge dengan marah. Fa Hua berkata dengan ringan, buktikan, jangan banyak bicara. Lan Ge tanpa sadar mengepalkan tinjunya, apakah kamu mendorongku? Fa Hua berbalik dan berjalan keluar dari hutan. Saat dia berjalan, dia berkata dengan ringan, aku hanya tidak ingin terus memiliki kutukan yang tidak dapat dijelaskan dengan seorang idiot kekanak-kanakan. Aku akan membunuhmu. Perasaan emosi yang baru saja lahir di hati Lan Ge menghilang dalam sekejap, dan dia bergegas dengan cara yang jahat. Saking kesalnya, perpaduan eksotis Fa Hua dan Lan Ge mulai menarik perhatian dan menjadi selebgram di area tenda. Ada lebih banyak pemandangan yang perlu diperhatikan, tetapi keduanya tidak banyak berubah, dan mereka masih menempuh jalan mereka sendiri. Satu di dalam tenda dan satu di luar tenda. Mungkin kata-kata Fa Hua benar-benar berperan, ketika mereka kembali dengan hidung memar hari itu, Lan Ge mengubah gaya malasnya dan mulai menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Keduanya berlatih bersama selama 2 jam sehari, dan sisanya ditingkatkan secara individual. Alih-alih berfokus pada kompetisi individu dan tim, mereka memfokuskan seluruh energi mereka untuk meningkatkan diri. Segera, putaran ketiga pertandingan ganda datang. Pagi berikutnya. Ini, Lan Ge melemparkan kantong kertas ke Fa Hua, yang baru saja bangun dari meditasi. Ke tangan, tiba-tiba tercium aroma harum. Kenapa? Fa Hua duduk di sana dan menatapnya. Lan Ge melengkungkan bibirnya, aku tidak ingin makanan kering di perutmu tidak bisa mendukung kekuatan fisikmu selama kompetisi nanti. Sejak datang ke sini, keduanya bersama lagi, dan dia telah mengamati Fa Hua. Fa Hua benar-benar hanya makan biskuit kering di tasnya dan minum air setiap hari. Sama seperti seorang pertapa. Tetapi Fa Hua mengangkat tangannya dan melemparkan kembali kantong kertas itu kepadanya, tidak perlu. Setelah berbicara, dia menutup matanya lagi. Lan Ge mengambil kantong kertas dan segera sedikit malu, jika kamu suka atau tidak, kamu akan mati kelaparan cepat atau lambat. Setelah berbicara, dia menoleh dan kembali ke tenda.
Ketika dia berbalik, Fahua membuka matanya lagi, melihatnya masuk ke tenda, senyum tipis melayang di sudut mulutnya tanpa sadar. Bukannya tidak mau memakannya, tapi tidak bisa memakannya. Hanya saja dia tidak akan menjelaskannya pada Lan Ge. Hanya ada 6 pertandingan di pertandingan ganda hari ini, dan 12 teratas dalam pertandingan ganda sudah memiliki hadiah uang, dan di masa depan, setiap langkah selanjutnya, hadiah uang akan sangat meningkat. Terlebih lagi, ini mewakili kemuliaan 3 domain. Di pagi hari, Sanfa Square sudah penuh dengan air, dan penonton berkumpul di sekitar panggung kompetisi lebih awal. Ke-6 kompetisi akan dibagi menjadi 2 putaran, dan meja kompetisi juga akan diubah dari 4 menjadi 3. Meja kompetisi yang dihapus untuk sementara digunakan sebagai tempat istirahat para pemain, dan disediakan kanopi sementara untuk para pemain untuk beristirahat. Ketika Fahua dan Lan Ge datang ke tempat istirahat, hanya ada beberapa orang di sini. Namun di antara mereka, ada keberadaan yang mereka kenal. "Kenapa kamu di sini?" Lan Ge memandang Shen Lian dan Xiong San dengan heran. "Wah, aku harap kamu bisa terus menang. Sayang sekali kamu tidak berada di setengah area yang sama, jika tidak, kamu akan dihancurkan sampai mati." Xiong San menatap Lan Ge dengan jahat. Baru saat itulah Lan Ge tahu bahwa mereka juga masuk 12 besar dalam kompetisi ganda. Setelah pelajaran Feng Tianyun dan Feng Tianlu hari itu, dia sengaja pergi untuk memeriksa meja pertandingan, tetapi hasilnya membuatnya sedikit terdiam. Untuk menjaga misteri permainan, pejabat kompetisi 3 domain tidak memiliki permainan tunggal atau permainan ganda tabel pertandingan, yaitu, sampai saat pertandingan, tidak diketahui siapa lawannya. "Ini lelucon terlucu yang pernah kudengar hari ini, beruang bau, aku tidak berbicara omong kosong denganmu, aku benar-benar ingin bertemu denganmu di panggung kompetisi dan membuatmu menjadi cakar beruang kukus dengan jus madu," kata Lan Ge dengan jijik. "Aku akan membunuhmu." Xiong San selalu ketakutan, jadi dia akan segera bergegas. Lan Ge tiba-tiba berteriak, "Wasit, memukul seseorang. Diskualifikasi dia dari kompetisi." Xiong San sudah bergegas ke tempat yang hanya berjarak beberapa meter darinya saat ini. Mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak bodoh, dia segera tahu bahwa dia telah dibodohi. Lan Ge menamparkan tangannya di depan hidungnya. "Bau, beruang buta yang bau, benar-benar mencemari udara. Soalnya, nonamu sangat cantik, hanya karena denganmu, bunga dimasukkan ke dalam." "Oke," Shen Lian meraih Xiong San, yang hendak membuat tembakan putus asa, dan menyeretnya ke samping, dan pada saat yang sama berkata kepada Lan Ge dengan wajah dingin, "Jaga ucapanmu." Lan Ge berkata dengan rasa ingin tahu, "Nona, kamu adalah pemain yang baik dalam menarik ke samping. Siapa yang pertama kali membuat pernyataan kasar?" Fahua juga menatap Shen Lian dan berkata dengan ringan, tidak sadar. Lan Ge meliriknya, dan perasaan malu karena ditolak untuk sarapan tiba-tiba berkurang banyak. Bagaimanapun, mereka masih dalam kebencian yang sama. Shen Lian sedikit mengernyit, tidak berkata apa-apa, hanya menarik Xiong San ke samping. Tepat ketika mereka pergi, tiba-tiba, apakah itu Shen Lian, Xiong San, Fahua atau Lan Ge, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke satu arah tanpa sadar. Karena pada saat ini, mereka semua dengan jelas merasakan bahwa ke arah itu, cahaya tiba-tiba meredup, seolah-olah menjadi langit yang mendung dalam sekejap, tetapi kegelapan hanya ada di arah itu. Itu adalah... Tubuh Lan Ge menegang sejenak, dan mata Fahua yang tenang dan acuh tak acuh berkilat kaget, dan ke arah itu, seseorang berjalan perlahan. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuhnya, dengan pipa emas di sekitar kera dan manset, kombinasi emas dan hitam terlihat mewah dan elegan. Tingginya sekitar 1,9 meter, proporsional, dan memiliki rambut hitam panjang yang dibelah di tengah, menjuntai di sisi wajah dan bahunya. Wajahnya sangat putih, bahkan memiliki tekstur seperti kristal seperti jeli kristal, setiap bagian wajahnya begitu sempurna, setampan sosok yang berjalan keluar dari gurungan gambar. Dan hal yang paling tidak biasa adalah saat dia muncul, udara di sekitar tubuhnya menjadi lebih gelap, itu terbentuk secara alami, dan tidak ada kekuatan elemen yang dilepaskan. Matanya yang dalam seperti batu kecubung lebih seperti kolam yang dalam. Putra kegelapan, Fahua tanpa sadar berbisik. Hari itu, setelah Feng bersaudara mengingatkan Lan Ge tidak mengatakan siapa orang yang mereka bicarakan, juga tidak bertanya pada Fahua. Hari ini, dia akhirnya mengerti mengapa suasana hati Lan Ge berubah begitu banyak setelah diingatkan, bahkan kehilangan kepercayaan dirinya. Ternyata dia, bahkan jika dia berada di yurisdiksi, dia juga merupakan eksistensi yang menggelegar bagi Fahua. Jika Lan Ge adalah pemimpin generasi muda, maka, pada saat ini, orang yang muncul di depan mereka adalah orang pertama dari generasi muda Blue Domain, putra kegelapan yang lahir dengan tubuh elemen gelap. 有那个女人在身边，始终是个麻烦。难道你打算一直这样吗？那又能怎么样？她现在这个样子。这片云不知归期，渺渺万里何处去？只记取离别时的你，仍年少力气。轻眼过，却难忘记。愿我如那时的风，拂去尘世宿命，紧拥着你。苍穹笑声吹起。